Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini, saya dan kelompok saya ingin berbagi bagaimana cara membuat video mengenai langkah-langkah memvisualkan data sebaran klorofil pada suatu perairan. Tapi sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri saya, karena tak kenal maka tak sayang. Saya Taruna Program Studi Meteorologi, Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Nama saya Muhammad Fani Terwibowo. Dan pada kesempatan kali ini, saya dan kelompok saya ingin membagikan tutorial bagaimana cara memvisualkan data sebaran klorofil. Tujuan dari pembuatan video ini memang untuk memenuhi syarat tugas yang diberikan oleh dosen pembimbing kami, dosen mata kuliah oceanografi yang terhormat yaitu Ibu Imareda. Dan harapan saya selain sebagai pemenuhan syarat tugas, semoga apa yang kami kerjakan ini dapat menjadi insight atau sumber edukasi bagi orang-orang yang memiliki bidang yang sama dengan kami atau orang-orang yang memiliki minat dengan bidang yang kami tekuni. Jadi sebelum ke pokok bahasan, sebenarnya sebaran klorofil di perairan itu fungsinya apa dan mendeskripsikan apa gitu. Jadi menurut jurnal yang saya baca, sebaran klorofil di suatu perairan itu adalah pigmen ya. Jadi klorofil yang ada di perairan itu adalah pigmen yang terdapat pada fitoplankton. Dan dapat dikatakan klorofil sendiri itu adalah parameter gitu. Dapat dikatakan ia adalah parameter untuk mendeteksi keberadaan fitoplankton di suatu perairan. Nah, yang mempengaruhi sebaran fitoplankton di suatu perairan itu adalah pengaruh suhu permukaan laut. Nah, pengaruh suhu permukaan laut itu sendiri akan berbanding lurus pengaruhnya mempengaruhi sebaran klorofil. Karena sebaran klorofil itu sendiri jika kita lihat tadi, sebaran klorofil itu menandakan pigmen yang terdapat pada fitoplankton. Nah, kita akan masuk ke pokok pembahasan. Pokok pembahasan yaitu tahap pertama ya. Tahap pertama dalam membuat visual atau peta sebaran klorofil di suatu perairan. Yang pertama yang kita lakukan itu kita akan masuk ke web.er.ap untuk mengunduh data. Tahap pertama ini kita akan mengunduh data. Tahap kedua kita akan menyesuaikan data, dan tahap ketiga kita akan memvisualkan data dalam bentuk akhir. Oke, tahap pertama kita masuk klik. Akan tertampil visual pertama ya. Visual awal dari website. Lalu kita klik view a list of all 3082 datasets yang merupakan pustaka data. Nah, di pustaka data ini tidak hanya tertampil data klorofil, tapi juga data-data yang lain. Nah, saya butuhkan di sini adalah data klorofil ya, secara bulanan, dan di sini saya temukan data klorofil citra satelit NOAA skala global rentang waktu 2012 sampai sekarang. Output data nilai output data bulanan. Kita klik graph. Kita klik graph untuk mendownload data dan menyesuaikan kita butuh data di koordinat mana dan waktu kapan. Ini secara umum sebaran data pada bulan November 2023 di seluruh perairan dunia. Saya ambil data di sini November 2023, data terkini, dan untuk koordinat saya gunakan koordinat Selat Samudra. Selat Madura. Kita input dulu koordinatnya. Oke, untuk mengecek apakah sesuai, kita klik redraw the graph. Ya,
sudah sesuai, dan jangan lupa kita unduh data ini dalam format CSV. Dan kalau semua sudah sesuai, kita dapat mendownload data yang kita butuhkan. Download data dan harusnya sudah masuk. Ya, data sudah terunduh. Ya, mungkin itu bagaimana tahap pertama kita, yaitu tahap mengunduh data. Kurang lebih seperti itu. Hal yang saya tekankan itu dalam mengunduh data kita perlu untuk memberikan perhatian ya, mengecek koordinat dan waktu ini sudah sesuai apa belum, lalu dapat kita redraw the graph. Mungkin sekian video untuk tahap pertama ini untuk mengunduh data. Kita akan bertemu lagi di video tahap kedua, yaitu untuk menyesuaikan data. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk melanjutkan langkah-langkah dari video tutorial untuk membuat peta sebaran klorofil di Selat Madura pada bulan November tahun 2023. Sebelumnya izinkan saya Muhammad Fani Nurwibowo beserta dengan kelompok untuk melanjutkan video tutorial pada tahap 2 ini. Jadi setelah kita memperoleh data dari melalui website ERWDAP yang diunduh dalam bentuk CSV, kemudian ditayangkan melalui software Excel ya. Di sini data yang diperoleh itu belum dapat digunakan untuk dijadikan data sumber sebagai data sebaran klorofil yang kemudian diolah dan divisualisasikan melalui software ArcGIS. Kenapa? Karena data di sini itu masih belum sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan oleh software ArcGIS itu sendiri. Ada 3 masalah di sini dari data ini yang harus disesuaikan ke dalam sebelum diinput pada software ArcGIS. Yang pertama itu data di sini yang dibutuhkan itu hanya koordinat lintang bujur ini. Lalu juga yang diperlukan itu nilai klorofilnya. Jadi untuk time dan altitude itu bisa kita singkirkan ya, bisa di hide atau di remove saja. Lalu yang kedua, seperti yang dilihat ini pada kolom pertama, kolom A1 ya. Ini data ini masih berada pada satu kolom. Nah, ini harus dibagi, data itu harus dibagi dalam kolomnya masing-masing yang sesuai dengan indikatornya. Yang ketiga itu kita harus mengecek apakah data ini adalah data yang sudah lengkap. Maksudnya untuk menginput ke ArcGIS itu ini data ini itu menginputnya harus melalui input XY gitu, input XY data. Untuk yang lebih jelasnya itu akan saya tayangkan di video tahap ketiga. Nah, video input XY data itu memerlukan beberapa katakanlah kode gitu. Jadi kodenya itu harus sesuai dengan syarat XY-nya. Nah, nanti XY itu akan merepresentasikan lintang bujur, lalu untuk Z value yang ada di ArcGIS itu nanti akan merepresentasikan. Oke, sekarang data ini akan kita ubah dulu ya ke dalam kolomnya masing-masing. Oke, data sudah dibagi dalam kolomnya masing-masing. Tahap pertama, satu tahap sudah kita lewati ya, bagi data. Lalu langkah kedua itu kita bisa menghapus ini, bisa di hide, tapi untuk saya agar lebih mantap saya hapus. Lalu di bagian ini juga dihapus karena bagian atas itu akan merepresentasikan kode datanya. Nah, ini kolom paling atas itu merepresentasikan kode data. Ini
sebagai lintang Y, ini sebagai lintang X, dan ini sebagai nilai klorofil. Oke, tahap kedua selesai. Nah, langkah ketiga ya. Nah, ketika kita mengecek data ini, apakah ada data yang tidak terdeskripsi? Seharusnya, nah ada ini. Ini bisa kita hapus saja. Kenapa kita hapus? Karena saat kita input data ini, data X, menginput XY data di ArcGIS, kalau misal kita tidak menghapus ini, itu nilai C atau nilai klorofil itu tidak terbaca. Yang terbaca itu hanya nilai koordinat XY-nya. Nah, nilai C-nya itu tidak mau dibaca. Mungkin menurut saya untuk menginput XY data itu software ArcGIS hanya membaca data numerik dan tidak bisa membaca data huruf ya. Jadi sempat saya coba menggantinya dengan data yang tidak terdeskripsi ini yang direpresentasikan dengan tulisan NaN. Saya ganti dengan angka 0, saya replace dengan angka 0, atau saya replace dengan mengambil satu koordinat sembarang ya yang ada di data ini, koordinat dan juga nilai klorofil sembarang. Mohon maaf, mengambil nilai klorofil sembarang yang ada di data ini. Saya coba ganti, itu bisa. Cuman menurut saya secara logisnya itu menurut saya itu kurang akurat atau tidak menunjukkan sebaran klorofil yang sebenarnya. Kenapa? Karena menurut saya justru akan terjadi penumpukan di satu tempat gitu, atau saya takutnya akan ada anomali gitu dari data ini. Dan ketika saya coba buat menghapus data yang tidak terdeskripsi ini, hasilnya pun juga yang tervisualkan dari sebaran klorofil pun juga tidak ada kendala atau tidak ada masalah gitu. Masih data yang tervisual pun masih dapat ditampilkan dengan baik. Oke, kita sudah menghapus nilai yang tidak terdeskripsi. Sekarang waktunya untuk mengecek ulang apakah masih ada nilai yang tidak terdeskripsi di data ini. Kalau ada, kita hapus. Sebenarnya sudah aman ya, semua sudah lengkap. Oke ya, mungkin sekian penjelasan di pokok bahasan 2 atau tahap 2 ini, dari langkah-langkah membuat peta sebaran klorofil di perairan Selat Madura bulan November tahun 2023. Ya, di tahap 2 ini kita membahas tentang bagaimana cara menyesuaikan data sebelum diinput di software ArcGIS ya. Setelah data ini selesai, bisa kita save aja. Pastikan data tersave dalam bentuk CSV. Mungkin sekian pembahasan dari saya dan kelompok saya. Saya mewakili kelompok saya. Baik, sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, mohon izin ya. Mohon izin melanjutkan untuk video tutorial pembuatan visualisasi atau peta sebaran klorofil pada perairan Selat Madura bulan November tahun 2023. Jadi, mohon izin di sini saya Muhammad Fani Nurwibowo mewakili kelompok saya untuk melanjutkan video pokok bahasan ketiga atau tahap ketiga, yaitu tahap visualisasi atau pembuatan peta untuk data sebaran klorofil. Jadi di tahap 3 ini, setelah kita menyesuaikan data, di tahap 2 kita dapat menginput datanya ke dalam software yang saya gunakan, yaitu saya menggunakan software ArcGIS. Nah, sebelumnya di sini saya sudah menginput peta, yaitu peta Indonesia per kabupaten di layar pertama ya di sini. Lalu di layar kedua itu saya sudah menginput peta Indonesia per provinsi, lalu koordinat Selat Madura dan juga kedalaman perairan di seluruh Indonesia, itu Etopoina. Nah, untuk peta ini saya menginput di sini dalam bentuk SHP. Lalu untuk Selat Madura ini koordinatnya saya menginput di sini itu menggunakan file CSV. Untuk menginput peta itu tinggal add data biasa,
Lalu kita pilih di mana letak datanya ada. Lalu untuk menginput koordinat dari Selat Madura itu harus meng-add XY-data. Nah, untuk add XY-data ini sama seperti meng-add data klorofil yang akan kita input setelah ini. Baik. Langsung ke intinya, kita akan langsung menginput data sebaran klorofil di Selat Madura pada bulan November tahun 2023. Oke, ini datanya ya. Ini yang saya maksud di tahap kedua ya, itu ada kode atau indikator itu yang harus disesuaikan dan disamakan gitu dengan ketentuan yang ada, dengan ketentuan fitur yang ada di @xjdata di software ArcGIS. Nah, untuk zfill ini yang penting ya, itu diisi dengan C atau yang kita sudah sesuaikan, yaitu C itu merepresentasikan nilai klorofil. Lalu kita klik OK jika sudah benar semua. Oke, kita ulangi. Oke, sip. Di sini sudah terlihat titik-titik ya, titik-titik dari datanya. Nah, titik-titik ini tuh apa sih? Titik-titik ini tuh merepresentasikan nilai gitu. Menurut saya merepresentasikan nilai dari nilai besaran klorofil di tiap koordinat yang ada ya. Dan nilai ini tuh di tiap titiknya itu masih dalam bentuk kasar gitu, belum memvisualisasikan apa sebaran klorofil yang ada gitu. Jadi ini masih harus diolah dan diinterpolasi dengan metode IDW. Jadi setelah diolah nanti baru bisa terlihat daerah-daerah mana di perairan ini yang memiliki nilai klorofil tinggi sampai terendah. Oke, selanjutnya kita masuk ke tahap interpolasi ya. Kita hanya melalui satu tahap di sini, yaitu tahap interpolasi dengan IDW. Kita gunakan spatial analysis. Kita ulangi. Spatial analysis. Nah, ini dia fitur IDW-nya. Untuk input point features, kita menggunakan klorofil Madura dalam bentuk CSV ini. Untuk Z value-nya, nah, Z value ini itu yang akan direpresentasikan sebagai visual daerah gitu. Mana aja yang tersebar, mana aja daerah-daerah yang memiliki persebaran klorofil dari nilai yang tertinggi ke terendah. Mohon maaf, dari nilai tertinggi ke rendah atau sebaliknya. Nah, kalau misal dirasa semua sudah benar, tidak ada yang perlu diubah, lalu maaf, untuk output raster ya, kita di sini memilih tempat penyimpanan. Nah, saya sudah menyiapkan folder penyimpanan. Nah, tinggal saya berikan nama IDW. Save. Sudah benar semua. Tidak perlu ada yang diubah. Lalu kita klik OK agar bisa ditampilkan. Ini loading. Nah, ini untuk tampilan sebaran klorofil ya. Ini data ini masih belum dapat merepresentasikan karena acuan pembagian kelas di sini masih harus disesuaikan. Nah, dari jurnal yang saya baca, sebentar. Nah, dari jurnal ini, jurnal yang saya baca, jurnal sebaran klorofil dan seterusnya, saya menggunakan pembagian kelas itu acuannya dari peta sebaran klorofil di jurnal ini. Jurnal ini terangkan bahwa peta sebaran klorofil itu dimulai dari nilai terendah yaitu 1,94 hingga nilai tertingginya 19,59. Dan untuk dengan nilai terendah itu direpresentasikan dengan warna hijau muda, sampai yang tertinggi itu semakin tinggi itu warnanya hijau tua. Oke, sesuaikan di sini. Nah, untuk kelasnya itu kita bisa bagi menjadi 6 kelas. Kenapa nggak 5? Karena menurut saya di
peta sebaran klorofil yang ada di jurnal yang saya baca itu data data yang ada itu dimulai dari nilai terendah, dan nilai terendah yang ada di peta ya, yang menurut jurnal itu dimulai dari nilai 1,94, dan sedangkan nilai yang terendah yang ada di sebaran data ini, sebaran data yang saya buat itu sepertinya nilai terendahnya bukan 1,94, jadi bisa diganti. Nah, dimulai dari 1,94, lalu 5,47, 47, 9, 12,53, 16,06, 19,59. Ya, sudah sesuai. Oke, untuk labelnya ini akan menampilkan rentangnya ya. Jadi saya hapus saja garing kas. Jadi beberapa ya 3 sampai 2 angka di belakang koma. Saya menyesuaikan saja ini. Oke, lalu kita dapat mengganti warna. Di sini kita sesuaikan ya, dimulai dari hijau muda ke hijau tua. Nilai paling rendah hijau muda hingga nilai yang paling tinggi hijau tua. Oke, kalau sudah benar semua, kita apply. Oke, lalu kita oke. Nah, sip. Nah, seperti inilah visual sebaran klorofil di Selat Samudra pada bulan November tahun 2023. Untuk visualisasi itu sudah cukup sampai sini. Ini sudah cukup merepresentasikan sebaran klorofil di Selat Madura pada bulan 11 tahun 2023. Tapi jika ingin jadikan peta, kita bisa mengklik ini, layout view. Nah, sebelumnya ini saya sudah membuat format ya. Format agar bisa ditampilkan dalam bentuk peta. Ini untuk layar ini menampilkan layar kedua, yang dimana itu ada peta Indonesia per provinsi, lalu ada peta kedalaman perairan, dan juga peta koordinat. Ya, di sini ya. Nah, untuk legendnya ini sudah saya sesuaikan, tapi alangkah baiknya jika saya ganti, saya delete, lalu saya insert. Ya. Nah, untuk apa saja yang ada di sini, format ini kebanyakan saya mengambilnya dari insert data ini. Misal insert legend, insert arah mata angin, lalu insert scale bar, scale text, lalu insert judul, lalu insert data frame, ini layar kedua itu, lalu insert keterangan daratan ya di sini itu menggunakan legend juga. Untuk insert kelas pembagian 6 kelas ini, maaf, ini salah ya, harusnya menggunakan peta yang ini. Kita klik dulu. Nah, ini baru akan menampilkan legend IDW-nya. Nah, ini kita balik, lalu kita IDW, klik IDW, next. Oke, next, 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 finish. Nah, sip. Nah, ini kita convert to graphics, klik kanan convert to graphics, lalu kita ungroup. Sini kita hapus delete, sini kita tulisan IDW ini bisa kita ganti dengan sebaran klorofil. Apply, oke. Kita blok, kita naikkan satu, lalu kita group. Oke.
kita sesuaikan agar presisi di sini. Sip. Ya, kurang lebih pembuatan petanya kurang lebih untuk